Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak hebat. Apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian selalu sehat dan tetap semangat walaupun masih belajar dari rumah. Baik anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu menurut kepercayaannya masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Anak-anak, minggu kemarin kita sudah mempelajari tentang profesi ya. Kita sudah mempelajari tentang profesi. Jadi profesi itu digapai dengan adanya cita-cita. Seandainya ada profesi dokter, guru, polisi, itu tidak lepas dari cita-cita. Nah, bagaimana supaya cita-cita kita tercapai? Kita harus giat dan disiplin dalam mempelajari pelajaran di sekolah. Minggu ini kita akan mempelajari tentang cita-cita besar Pati Gajah Mada. Sebelum kita mulai pembelajaran, ada baiknya kita tahu apa tujuan pembelajaran kita. Tujuan pembelajaran kita yang pertama adalah menjelaskan cara membuat puisi dengan benar. Yang kedua adalah mekomunikasikan keragaman suku dan budaya dengan baik. Yang ketiga adalah mengidentifikasi sumber daya alam yang ada di sekitar kita. Dan anak, sebelumnya kita akan membahas dulu tentang tentang cita-cita besar Pati Gajah Mada. Jadi apa sebenarnya cita-cita Pati Gajah Mada? Kita lihat di teks bagian, itu cita-cita besar Pati Gajah Mada di halaman 85 ya. Kalian lihat apa sebenarnya cita-citanya? Baca teksnya. Nah, Gajah Mada itu diperkirakan lahir pada awal abad ke-14 di lembah sungai berantas di antara Gunung Polria. Nah, dia berjanji tidak ingin menikmati buah palapa kecuali dia bisa mempersatukan daerah-daerah seperti Serang, Tanjung Pura, Haru, Dempo, Bali, Sunda, Palembang, dan Singapura. Jadi cita-cita dari Pati Gajah Mada, dia ingin mempersatukan bangsa ini menjadi satu kesatuan, yaitu satu nusa satu bangsa ya. Jadi sangat mulia sekali cita-cita Pati Gajah Mada ini yang tertuang di dalam puisi Mahapati Gajah Mada. Jadi ini ada puisi Mahapati Gajah Mada oleh karya De Kadista. Begini. Coba Pipi sekarang membaca dan cermati itu puisi Mahapati Gajah Mada. Yuk Pipi dulu ya. Ya Bu, Mahapati Gajah Mada. Wahai Mahapati Gajah Mada, sejarah telah mengukir nama besarmu. Sejarah telah mengakui kepemimpinanmu. Sejarah telah mencatat kepemimpinan. Wahai Pati Gajah Mada, tak akan hilang dari benak kami para pemuda bangsa kisah kepahlawananmu, semangat pantang menyerahmu, dan usaha keras untuk mewujudkan cita-citamu. Wahai Pati Gajah Mada, kami akan selalu membangun bangsa ini. Kami akan terus menjaga persatuan dan kesatuan negara ini, dan kami akan terus menghormati pahlawan kami. Ya, bagus. Tepuk tangan Wina untuk Pipi. Oke. Sekarang itu puisi itu kalian cari kata-katanya, nanti tulis di buku kalian, cari kata, satu kata, kemudian kalian artikan kata itu apa, kalian tulis di buku, nanti dikumpulkan ya. Dari kata-kata ini, Ibu akan menjelaskan bagaimana cara membuat puisi dengan benar. Jadi puisi itu tidak sembarangan ya, tidak sembarangan kalian buat. Jadi ada langkah-langkah yang harus kalian pahami dalam membuat puisi dengan benar supaya puisi itu menjadi indah dan baca. Yang pertama apa? Yang pertama menentukan gaya puisi. Jadi gaya puisi yang ingin kalian buat itu seperti apa ya. Kemudian menentukan tema dan judul puisi. Jadi ketika kita membuat puisi, judul dan temanya harus kita tentukan terlebih dahulu. Kemudian membayangkan suasana. Jadi ketika kita ingin membuat puisi, kita harus membayangkan suasana supaya puisi nanti kita tulis tercantum dengan indah ya. Kemudian menggunakan gaya bahasa. Jadi gaya bahasa dalam puisi itu harus bervariasi. Jadi tidak boleh yang monoton seperti itu ya. Jadi gaya bahasa yang indah, naik turun itu ya. Kemudian mengembangkan puisi seindah mungkin. Nah, tadi yang Ibu katakan, jadi puisi
dengan benar. Jadi kita kembali ke cerita Mahapati Gajah Mada tadi. Apakah kalian menyukai cerita Pati Gajah Mada dan usaha beliau dalam meraih cita-cita tersebut? Oke, jadi cita-cita Pati Gajah Mada itu sangat membanggakan ya. Jadi alangkah bahagianya beliau bila melihat Nusantara ini telah bersatu di bawah NKRI. Apa semboyannya? Semboyannya itu adalah Bhinneka Tunggal Ika. Jadi Mahapati Gajah Mada akan bangga apabila kita bersatu dalam kesatuan negara Republik Indonesia. Jadi Kesatuan Negara Republik Indonesia itu beragam budaya, jadi ada budaya, suku, dan berbagai macam ya. Nah, kita akan mengetahui tentang keragaman budaya di Indonesia. Jadi budaya di Indonesia itu banyak, ada pakaian adat, ada suku, kemudian ada bahasa. Di sini Ibu mencontohkan beberapa pakaian adat, kemudian mencontohkan beberapa rumah adat. Nah, ini yang pertama adalah pakaian adat dari Aceh ya. Ada yang dari Aceh sini? Oh, tidak ada ya. Kedua ini pakaian adat Jawa Tengah. Kemudian ada pakaian adat dari Bali, ada pakaian adat dari Jawa Timur, pakaian adat Kalimantan, kemudian ada pakaian adat dari Papua. Nah, selain pakaian adat, keragaman suku, keragaman bangsa di Indonesia itu juga beragam dengan rumah adat ya. Rumah adat, ini ada contohnya rumah adat Sumatera Barat, yaitu rumah Gadang. Kemudian ada rumah adat Jawa Tengah, itu adalah rumah Joglo. Kemudian rumah adat Bali, Gapura Mandi, Gapura Candi Bentar. Kemudian ada juga rumah adat Papua. Jadi Indonesia itu sangat beragam suku, beragam pakaian, beragam bahasa. Balik kita ke cerita Pati Gajah Mada tadi. Jadi usaha Pati Gajah Mada itu untuk mempersatukan Indonesia atau mempersatukan bangsa ini itu sangat beralasan. Kenapa? Karena Indonesia itu memiliki sumber daya alam yang kaya. Jadi kita sangat kaya akan sumber daya alam. Apa saja sumber daya alam yang kita miliki di bangsa ini? Ayo kita bahas bersama-sama ya. Nah, sumber daya alam itu ada sumber daya alam yang dapat diperbaharui, ada juga sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Apa sumber daya alam yang dapat diperbaharui? Sumber daya alam yang dapat diperbaharui itu sumber daya alam yang tidak dapat habis jika kita gunakan secara terus-menerus. Sedangkan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui, sumber daya alam itu akan habis jika kita gunakan terus-menerus. Oke, sekarang contohnya apa saja? Kalian tahu apa saja contoh dari sumber daya alam tidak diperbaharui, tidak dapat diperbaharui atau yang dapat diperbaharui? Ya betul. Jadi sumber daya alam yang dapat diperbaharui itu contohnya tanah. Jadi tanah itu tidak habis-habis ya. Kemudian apalagi air. Jadi air itu walaupun kita gunakan sering terus-menerus tidak akan pernah habis. Walaupun musim kemarau pasti ada saja airnya ya. Kemudian hewan di muka bumi ini tidak habis terus berkembang sama tumbuhan. Jadi ini contoh beberapa sumber daya alam yang dapat diperbaharui. Kemudian apa saja sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui? Itu contohnya batu bara, emas, dan perak. Beberapa contoh ya. Jadi batu bara itu jika kita gunakan terus-menerus dalam jangka waktu yang lama dia akan habis. Emas juga. Jadi emas apabila kita gunakan terus-menerus dalam jangka waktu yang lama dia akan habis. Kemudian perak juga, perak juga dalam jangka waktu yang lama kita gunakan terus-menerus dia akan habis. Nah anak-anak, jadi sumber daya alam di sekitar kita itu atau lingkungan di sekitar kita itu ada dua ya. Ada lingkungan yang bersih dan juga ada lingkungan yang kotor. Nah dari gambar ini dapat kita lihat mana lingkungan yang bersih dan mana lingkungan yang kotor. Dan juga apa perbedaannya. Jadi lingkungan yang bersih dia terlihat lebih rapi, kemudian hijau, tidak ada sampah. Kemudian kita bandingkan
menjaga sumber daya alam yang ada di lingkungan kita. Kemudian kalian bisa memahami keragaman suku dan bangsa di Indonesia. Kemudian kalian bisa memahami tentang besarnya cara menggapai cita-cita. Jadi kita harus disiplin dalam pembelajaran, kita harus disiplin dalam membagi waktu supaya cita-cita kita bisa tercapai. Oke anak-anak, untuk tugas kalian di rumah, kalian tulis soal ini di buku latihan kalian, kemudian nanti dikumpulkan. Soal yang pertama itu jelaskan cara membuat puisi dengan benar. Soal yang kedua, jelaskan keragaman suku dan budaya di sekitar kita. Soal yang ketiga, tuliskan 5 sumber daya alam yang ada di sekitar kita. Oke, Ibu akhiri pembelajaran hari ini. Apabila Ibu ada kata-kata yang salah, Ibu mohon maaf. Wabillahi taufiq